Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Wondes Academy. Kemarin saya cuma upload satu teman-teman, karena ngeblank seharian. Saya mikir-mikir apa ya, gimana ya gitu ya. Saya testing karena saya kemarin dapat suntikan knowledge baru dari Mamang Bre. Saya juga baru tahu ternyata beliau itu salah satu juga yang udah di atas lah ya teman-teman. Dan kemarin saya lagi live, ternyata beliau masuk di komal kita gitu, dan menjadi tambahan baru, insight baru bagi saya yang masih coba-coba, masih gimana ya, terus mempertumbuhkan TikTok affiliate teman-teman ya. Nah, yang jadi pembelajaran saya kemarin itu tentang dunia iklan ya, karena selama ini memang saya testing hati cenderung masih mayoritas boncos ya teman-teman ya. Jadi saya testing lagi terus, coba-coba terus ya, boncos gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau yang saya dapatkan dari cerita beliau sebenarnya udah ada di TikToknya beliau ya, dia hantem ya. Jadi testing itu pertama dulu testing dengan iklan view ya, iklan view 16.500 jatuhnya kalau tidak salah ya per iklan itu. Jadi iklan view 16.500, pada saat mendapatkan 100 view gitu ya, dicek teman-teman dapat itu bagusnya adalah mendapatkan 10 klik ya. Nih per 100 view itu mendapatkan 10 klik. Ini indikasi bahwa iklan itu akan bagus gitu ya. Jadi indikasi iklan bagus itu berdasarkan 10 klik ya, 20 sampai 30 gitu ya. Itu indikasi iklan kita bagus. Nah, gimana cara ngeliatnya kliknya? Cara ngeliat kliknya begini teman. Aku kemarin juga bingung di mana sih kliknya itu. Jadi klik view ya. Jadi kita belum menuju ke penjualan, tetapi kita yang diharapkan setelah kita iklan view itu kan audiensnya bisa di broad itu artinya kita nggak limit ya, di mana aja, kemana aja, terserah TikTok lah. Jadi ternyata teman-teman, kita mau ngiklan purchase, kita mau ngiklan view, itu sebenarnya yang didapatkan apa sih? Lead, traffic teman-teman, traffic. Contoh ini saya kemarin ngiklan masih ada nih ya. Gimana caranya biar terlihat nampak bagus nih, langsung kamera tak. Jadi di dashboard iklan kita, contoh ini ya, ini iklanku masih aktif ternyata. Kemarin saya testing ya. Ini saya iklan view, jadi di sini ya iklan dari pertama deh, misalkan di sini, terus promote atau campaign ya, tahulah itu. Terus pilih dashboard. Hari ini belum ada closing teman-teman, pagi-pagi. Terus di sini ya. Nah, teman-teman gini ya, tampilannya ini iklannya masih aktif ya. Terus kelihatan nggak? Agak keder ngeliat ini. Promo solicited. Nah, ini loh teman-teman. Ini 1147 dengan mendapatkan produk link klik 10. Mestinya kalau misalkan ini berarti dapatnya 110, betul nggak ya? Kalau per seri berarti kurang lebih per seri, targetnya Mamang Bre itu per 10.000 dapat 10 klik begitu ya. Bener nggak sih? Nggak tahu juga, pokoknya intinya berarti kalau 15.000 per 100 view, kok per 10.000 per 100 view kudunya mendapatkan 10. Berarti kalau 1.100 mestinya mendapatkan 10 kali 10 110 gitu. Kalau misalkan udah video view-nya 1.100 mestinya dapatnya 110 ya. Mestinya dapatnya 110, sedangkan ini dapatnya cuma 10. Jadi sangat jauh. Beliau udah bilang kalau misalkan dari 100 view ini
ternyata dapatnya nggak nyampe target 10 tadi teman-teman ya, nggak dapat 10 klik, maka iklan dihentikan. Wah, ini ternyata saya belum ke-record. Aduh, udah lumayan banyak lagi tadi. Saya ngomong apa aja ya? Saya ulang lagi lah. Jadi kesimpulannya, kalau view-nya 100 view per 10 klik, terus ini kalau jalan dilanjutkan dengan iklan view-nya, kalau nggak di stop, tadi NN tadi mungkin udah ke-record, kalau belum ya follow alam, tadi saya lupa ngeklik di kamera saya. Terus kalau sudah 500 view, dapat 20-30 klik, lanjut ke iklan purchase, itu ya. Saya tadi udah ngomong panjang, kayaknya nggak ke-record, semprul. Terus, kalau sebenarnya, terus ini ya, view tinggi, retention tinggi 50% ya. Tes view, tes iklan view. Jadi retentionnya, kemarin tadi sudah ngobrol retention, mungkin teman-teman ke-record nggak ya? Kalau nggak ke-record ya udahlah, nanti dia lanjut next video, karena sepertinya aku lupa ingat, belum ke-record tadi ya. Jadi view tinggi itu ada retention rate-nya tinggi, kasarannya 50%. Ini yang saya coba cari dari ChatGPT, tapi kalau saya rasa sih di bawah ini juga udah oke di testing ya. Terus langsung tes view dan lanjut kembali lagi terus. Nah, sekarang gimana caranya menaikkan view tinggi ini, teman-teman? Nah, intinya sebenarnya organiknya harus bagus dulu. Menurut saya begitu sebenarnya. Kesimpulannya adalah gimana caranya produk view kita itu tinggi. Sedangkan kita tuh nyubi mayoritas mentok di 100 sampai 200. Betul nggak, teman-teman? Ya, pasti yang perlu kita jalankan satu, kesimpulan yang saya ambil ya, ini repetition. Repetition artinya kita harus upload terus setiap hari, konsisten setiap hari, konsisten ya. Jadi repetition, upload terus konten setiap hari sambil menemukan gaya video yang kita bisa menemukan gaya video yang kita bagus ya. Nah, caranya adalah kita harus praktek unlimited, teman-teman. Menurut saya ini satu-satunya cara menurut saya yang harus dilakukan dan terus dikonsistenkan adalah ya kita terus upload terus sambil membenahi, mencari video style kayak apa yang kita bisa buat dan orang menarik menonton. Nah, triknya yang saya coba pahami adalah dengan bermain hook. Nah, ini loh, teman-teman ya. Tentunya yang menentukan orang menonton banget itulah di sini nih. Nah, masalahnya hook ini pada saat kita nyontek nih, banyak kan orang-orang sudah memiliki hook ya. Mungkin orang-orang yang sudah senior, bahkan orang yang kita biasanya insight-nya dari ngelihat produk view-nya orang yang penjualannya tertinggi. Apa sih mereka? Nah, itu teman-teman. Karena apa? Karena audiens kita itu kan sedikit ya. Misalkan follower kita baru 1.000-2.000 kayak saya ini ya. Berarti kan targetnya cuma segitu aja. Sedangkan kita misalkan sehari ngupload konten itu misalkan 10 gitu ya, kurang lebih 2000 bagi 10 lah gitu, kurang lebih. Ini yang udah pasti diarahkan ya ke follower kita. Nah, keluarnya nggak tahu, itu kan TikTok yang paham lah. Nah, gimana caranya mereka ini terkena ya nggak bosan-bosan gitu. Ini nggak, kurang lebih gitu kan ya. Kalau cuma itu aja, nah ini benar-benar ditantang kreativitas kita, teman-teman. Sedangkan kayak saya ini orangnya kreatifnya mentok gitu kan, visualisasi rendah. Saya yang dimaksud visualisasi begini, teman-teman. Jadi saya tuh nggak bisa ngebayangin dulu ngomong ini bakal ini gitu. Nah, ini perlu dilatih, teman-teman. Makanya orang-orang biasanya kadang-kadang orang lucu. Ini bukan mendiskotomi bahwa orang-orang yang kita ini nggak bisa, tapi kadang-kadang memang orang-orang yang otak kanannya tinggi ya, visualisasinya tinggi, ini bisa memainkan di sini ya. Orang seni, orang yang bergelut di situlah, kurang lebih kayak gitu, biasanya imajinasinya tinggi ya. Itu yang melakukan. Tapi sebenarnya jangan berkecil hati, teman-teman, bahwa setiap kita adalah diciptakan manusia dengan keunikan kita masing-masing. Karena kerennya hook ini ternyata bukan cuma masalah gesture, wajah, omongan kita. Jadi hook ini ternyata bisa dengan gambar, dengan video. Kita gunakan gambar, video, misalkan makanan kita di gini atau di gimana di zooming begini. Nah, itu juga bisa jadi hook ternyata. Terus jatuhin barang. Nah, teman-teman, ayo kita belajar menemukan hook terbaik.
baru nanti kalau udah oke naik lagi ke semoga tujuan kita dengan hook menarik, view-nya tinggi, kita dorong testing dengan view kliknya bagus, naik lagi ke purchase nanti sudah bagus, apakah lihat purchase ini bisa bagus apa enggak, lihat lagi kalau apakah perlu di scale up atau di stop. Nah itu jadi step-stepnya supaya kita ngiklan nggak boncos sebenarnya kayak gitu. Wah dalam hati pantes selama ini saya boncos karena sebenarnya apa, dasar dari dasarnya belum kuat. Ya tetapi tidak masalah kita mencoba teman-teman, kita menjajal nggak ada salahnya. Bahkan audiens itu tujuannya kemana dulu. Kalau tujuan kita memang penjualan ya situ, tapi kalau tujuan kita supaya kita bisa mendatangkan audiens baru ya tidak masalah. Kita testing iklan view seperti sarannya Pak Budi, beliau selalu melakukan dalam seminggu bisa 4 kali iklan view ke video-videonya seminggu 4 kali dengan budget 30.000 per hari selagi follower beliau masih di bawah 10.000. Pada saat sudah followernya di atas 10.000 beliau udah nggak ngiklan, saat ini organik terus. Jadi sebenarnya yang dicari adalah saya udah mendapatkan follower 10.000 itu yang menjadi target audiens konten-konten beliau. Jadi ada dua pandangan teman-teman, yang kalau yang tadi Mamang Bray itu menyarankan itu supaya tidak boncos pada saat iklan. Kalau Pak Budi BR, beliau kemarin mengajarkan gimana mendapatkan audiens. Sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah. Tetapi pasti akan berkorban dulu ya. Misalkan 30 kali 4, 120 iklan view. Dan ini jangan berharap dulu ke penjualan. Walaupun bisa pengaruh, bisa. Tapi kalau secara analisis ya harus dilihat tadi. Tapi apakah ini mendatangkan penjualan? Belum tentu. Tapi yang didatangkan adalah view, traffic. Sama-sama mendatangkan traffic, teman. Jadi mau iklannya view ataupun purchase atau penjualan, tujuan semuanya adalah untuk traffic. Untuk mendatangkan calon pembeli. Nah, calon pembeli ini ya namanya calon bebas-bebas saja gitu. Dia apakah beli apa enggak? Lagi-lagi kembali ke gimana video kita menarik apa tidak atau menyentuh hatinya. Dan lagi-lagi teman-teman semua, bahwa apapun yang kita lakukan ini penentunya apa? Tuhan. Nah, kita harus bermain di sini juga nih. Kita lakukan di sini yang terbaik, Tuhannya, pasrahnya, lilahnya, bermohonnya, berdoanya juga kita lakukan. Endingnya kita harus lillah. Supaya tidak stres. Bayangin kita udah ngutik-ngutik bikin hook sebaik mungkin, segala caranya, berjuta cara kita pakai, kalau kita nggak lillah, gendeng ya nggak ada hasil. Kita udah bisa coba sono, coba sini, traffic sono, traffic sini gitu kan, bikin hook macam-macam sampai jungkir jempalik misalkan, tapi kok nggak ada hasil juga. Kalau kita nggak lillah, hampir bisa dipastikan mumet, ruwet, stres gitu teman-teman ya. Lagi-lagi ini semua proses belajar teman-teman. Kalau teman-teman ada bagusnya silahkan diambil, kalau ada salahnya silahkan diberikan masukan, tambahan, dan juga komentar yang positif. Kalau negatif tidak usah, karena saya juga masih belajar, banyak salah. Lagi-lagi ini saya terus mencari gimana caranya produk saya menaikkan view. Nah, kalau saya kemarin juga ngobrol lagi ke Mas siapa nih yang di Jogja, saya lupa nih, kemarin saya coba sempat ngobrol lagi, beliau juga ternyata terkena view-nya juga turun, tapi beliau tidak nyerah ya. Coba saya cek kemarin saya lupa. Mas Taufik kemarin dapat kabar videonya bagus, Mas Ali malah menyemangatin. Satu Mas Ali Purwokerto, beliau juga tetap jalan. Terus Mas Alif view-nya kemarin juga ternyata sempat turun ya yang di akun pertama, tapi beliau nggak nyerah. Buat akun kedua dengan produk berbeda, di situ naik teman-teman ya. Nah itu jadi semangat inilah yang perlu kita saling tularkan teman-teman. Kita misalkan video di akun satu ternyata remuk gitu ya, coba testing di akun kedua dengan produk berbeda misalkan. Yang kita harus lakukan itu coba. Terus kalau dari Mas Alif Store dengan Pak Budi BR, yang saya dapat insight, beliau itu tanpa menggunakan musik backsound sama sekali. Jadi tanpa menggunakan musik backsound sama sekali untuk video-videonya. Karena di akhir-akhir ini mulai
nampak. Jadi video-video banyak yang di-muted atau didiamkan atau dimatikan suaranya gara-gara copyright. Nah, ini bisa juga inspirasi teman, mungkin juga bisa jadi proses pembelajaran gimana caranya musik-musik yang nggak kena copyright. Karena nggak tahu, kadang-kadang pas di-upload itu nggak copyright, tapi setelah berapa lama, berapa bulan, musik-musik yang tadinya jadi aset kita videonya itu kena mute. Ini kacau juga gitu kan. Padahal di testing awal itu non copyright, tapi pada saat, nah aku nggak ngerti, jadi copyrightnya si TikTok ini saya nggak ngerti kenapa kok bisa gitu. Kalau misalkan di awal udah dicek mestinya aman selamanya, tapi sekarang different gitu. Banyak yang video-video lolos, tapi apakah karena memang di Indonesia ini sistem copywritingnya belum benar, saya nggak tahu ya. Mau aman sebenarnya pakai musiknya si TikTok ya, yang sudah ada logo hitamnya itu, tapi itu kayaknya stoknya juga sedikit banget deh. Tapi kalau benar-benar mau lebih aman lagi, karena lagi-lagi AI-nya TikTok sebenarnya apakah AI-nya yang membacanya salah atau memang copyright kita, sistem copywriting-nya di Indonesia masih belum beres. Apalagi musik jedak-jeduk kan banyak gitu ya. Yang ngeri-ngerinya itu, kalau teman-teman pakai musik-musik jedak-jeduk yang saya nggak ngerti apakah itu copywriting atau enggak. Karena pas kita naikkan, cek copyright no, tapi terjadi juga bisa jadi kemute. Nah, ini bahayanya. Mendingan ya ini bisa solusi juga dengan gayanya Mas Ali Store dari GK Gunung Kidul ya, sama Pak Budi BR. Kalau yang benar-benar sudah tinggi, Pak Budi BR itu juga benar-benar nggak pakai musik, ngomong aja kasih tulisan beres. Wah, itu gokil. Padahal banyak dari kita yang menjadikan musik itu hook ya. Jadi cuman video begini kasih musik itu penjualan ada, cuman mungkin yang dikhawatirkan ke depannya adalah itu masalah copywriting ini ya. Karena sebenarnya kan kita bikin video untuk berapa banyak, nanti itu akan jadi aset digital kita. Bahkan saya pun merasakan banyak terjadi penjualan dengan video-video lama saya. Itu bisa naik lagi ya, gitu. Nah, kita udah nabung konten banyak-banyak, di mute, modar lah. Dus gembel. Karena saya juga nyoba ya, banyak yang saya coba testing nih. Musik-musik saya kan pakai CapCut Pro. Berarti musik yang di dalam CapCut Pro itu sudah copyright kudunya karena sudah bayar si CapCut. Tetapi nyatanya saya upload itu kadang-kadang masih terdetect sebagai non copyright. Waduh gembel, apa ini saya salah? Mungkin bisa CapCut-nya atas nama emailnya ini gitu kan, kedeteknya. Mungkin saya di akun CPCT. Nah, saya pakai, mungkin bisa jadi kesalahan saya juga. Saya upload di mana ya? Di akunku yang kedua yang bukan email ini. Mungkin itu bisa jadi juga. Tapi teman-teman yang paham silahkan diinformasikan. Nah, kalau mau benar-benar mau aman, gayanya Pak Budi BR, non musik. Terus Mas Ali juga non musik. Mas Ali ngomong, saya mau ada ayam lewat berisik, biarin aja. Nah, lagi-lagi ini mungkin ada korelasinya bahwa ada video di 2025, beberapa orang yang ngomongin bahwa sebenarnya video yang bagus apa, menurut mereka ada beberapa orang yang saya dengar gitu ya, adalah video yang apa adanya. Tinggal gimana suaranya bagus, artikulasinya oke, gaya ngomongnya segala macam yang menarik. Mungkin ada hook-nya, ada call to action-nya, ada problem, ada solver, ada call to action, ada penguatan. Mungkin terdiri dari ini ya, ada konsep ininya, itu yang sebenarnya paling aman teman. Dan lagi-lagi ayo kita temukan gaya kita masing-masing supaya yang terbaik dan view baik, meledaklah penjualan kita. Itu. Dan pada saat kita sudah dikenal, sudah bagus, sebenarnya personal branding kayak misalkan ya, kalau di luaran sana ada Mas Berto, ada Bang Neo, ada si Kokam Seng, ada Baim Wong ya, itu mereka kan personal branding kuat ya. Kalau mereka ya tanpa view tinggi pun sudah langsung kan udah percaya gitu. Nah, kita yang belum dikenal mau nggak mau harus berjuang habis-habisan ya. Tapi sebenarnya kalau masalah penjualan, ada kalanya memang view tidak menentukan gitu. Tapi trik awal adalah view dulu kan. Pasti total view atau view per produk. Insya Allah kalau hal-hal itu ada, ya insya Allah penjualan kita juga bagus. Nah, lagi-lagi kayak saya ini remuk-remukan karena view saya juga masih standar-standar aja, masih 200 kali 300 kali 400, tapi ya turun lagi. Nah, yuk kita berusaha teman-teman. Ini ternyata saya ngomongnya udah panjang banget nih, 19 menit. Lanjut next video ya. Mohon maaf kalau saya sampaikan ngalor ngidul maju mundur, tapi ini sebenarnya yang ada di kepala saya lepaskan, saya ceritakan, dan saya juga sambil mememorize, mengingat-ingat, oh apa ya. Terus moga-moga hari ini kita terus bersemangat dan kita kalau bisa terus kolaborasi dengan orang-orang terdekat kita. Ya kayak saya di rumah, saya coba belajar kolaborasi dengan istri, dengan kadang-kadang terjadi pertempuran ini ya,
perdebatan karena insight-nya berbeda, saya berbeda gitu. Terjadi loh kayak gini. Wah. Tapi gaspol aja teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.